Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi untuk adik-adik semua. Pagi, Bu. Berikut ini ya, mengenai parsial dan substitusi. Nah, kemudian slide kedua. Nah, jadi intinya kalau integral kan sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu ada integral tertentu dengan integral yang tak tertentu. Ya. Jadi kalau dia yang tak tertentu, tidak ada pembatas pada simbol integralnya. Kalau yang tentu, itu ada batas bawah dan atas. Nah, untuk yang tak tentu, itu pakai C ya. Ditambahkan dengan konstanta di akhir penyelesaian. Sedangkan untuk yang tertentu, nanti disubstitusi nilai batas atas dikurangi dengan nilai yang batas bawah. Jadi hasilnya biasanya berupa angka. Ya, kalau dia variabel, jarang ya berupa variabel. Yang variabel itu yang tak tertentu, yang tidak ada pembatasnya. Nah, ini ada metode substitusi, rumusnya integral f gx, g aksen x. Jadi ada dua fungsi ya, gabungan dua fungsi. Parsial juga gabungan dua fungsi ya, Dede. Cuma bedanya nanti kalau yang substitusi, fungsi yang satu merupakan turunan dari fungsi yang lain. Kalau yang parsial itu fungsinya berbeda ya, tidak ada hubungan antara fungsi yang satu dengan yang lain. Kayak yang satu aljabar, yang satu trigonometri, misalnya itu untuk parsial. Tapi kalau dia substitusi biasanya masih ada kaitannya antara dua fungsi yang berbeda itu. Ya, satu turunan dari yang lain. Ini rumus untuk integral. Ya. Harusnya ini ya, Adik-adik. Waktu kita di pertemuan ke-9, harusnya ini ada di situ. Yang nomor 2 ini kan nomor 2. Itu ada di harusnya ada di pertemuan 9. Yang buat kotak kecil bawahnya itu rumusnya tuh ini ya, Adik-adik. Cuma di slide kita yang sekarang dia variabelnya U. Jadi integral U pangkat N du. Yang kemarin kan X pangkat N ya. dx tinggal ganti saja U-nya ini dengan X. Ini semua 1 sampai 13 variabelnya U semua ini Adik. Nah, bisa diganti dengan X ya. Jadi integral K dx sama dengan K kali X ditambah C. Integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Nah, ya, ini rumus yang minggu lalu yang tidak ada di slide itu. Nah, dia ada di pertemuan 10 ternyata. Ini ya yang nomor 2 ini. Nah, yang ini. Nah, itu yang minggu lalu. Tidak ada. Kemudian nomor 3, kalau integral seper U du, dia pakai logaritma natural ya. Len mutlak U. Kenapa? Karena seper U itu kan U pangkat min 1. Kalau dibuat pakai rumus kedua, ya hasilnya 0. Nah, tidak mungkin ya. 1 per 0. Itu kan jadi tidak terdefinisi ya. Sehingga dipakailah logaritma mutlak U. Atau logaritma natural mutlak X. Kalau variabelnya seper X dx. Nah, integral yang paling sederhana itu yang nomor 4 ya. Jadi eksponen pangkat X dx atau eksponen pangkat U du itu hasilnya adalah fungsi semula. Jadi E pangkat U tetap E pangkat U. Kalau E pangkat 2U, dia jadi 2 E pangkat 2U. Seper 2 ya. Seper 2. Ini ada angka 2. Oh, tetap. Karena K-nya itu kan tidak ikut diintegralkan. Jadi tetap 2 di depan, baru yang pangkatnya tambah 1. Ya. Yang lain juga sama, sinus U, du,
min cos ya, karena turunan kosinus adalah min sin. Jadi integral positif sin minus kosinus. Integral kosin ya, karena turunan sin adalah kosinus. Dan seterusnya, ini tangen U turunannya adalah sekan kuadrat U. Jadi integral sekan kuadrat U adalah tangen U. Kebalikan nih, saling berkebalikan. Itu rumus-rumus harus adik-adik pahami ya. Berikut contoh. Nah, ini nomor nggak bernomor ya. Contoh nomor 1 lah yang buat. Mungkin ada yang nanti nomor 2, 3 terusnya. Integral x akar 2x kuadrat tambah 1 dx. Sama dengan integral pangkatnya jadi pangkat setengah ya. Jadi x kali 2x kuadrat tambah 1 pangkat setengah dx. Nah, ini kurang dx-nya. Iya, tambah dx ya. Nah, misalkan ambil U. U-nya itu 2x kuadrat tambah 1 yang di dalam kurung. Ya kan? Terus turunkan U itu terhadap X. Jadi DU sama dengan 4X dx. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan bisa kita ambil X dx kan adik-adik. Supaya ketemu soal yang ditanya. Nih, X dx, ini juga ada X dx. 4-nya dikemanain, Bu? Dibagi nanti. Jadi 1/4 DU sama dengan X dx. Atau X dx sama dengan 1/4 U. Nah, nanti diganti ya, sehingga integral x akar 2x kuadrat tambah 1 dx. Nah, yang dibentuk akar ini kan U pangkat setengah ya, adik-adik. Nah, ini. Sedangkan untuk x dx-nya tadi 1/4 du. Ya. Jadi diubah ke bentuk U. Fungsi yang tadi diubah ke bentuk U. Ini yang substitusi ya. Kalau kita perhatikan yang dimisalkan dengan U ini ada kaitannya dengan X dx kan gitu. Nah, itu yang membedakan substitusi dengan parsial. Kalau parsial dia tidak ada hubungan antara fungsi yang satu dengan yang lain. Kalau ini kan fungsi yang pertama kan X. Fungsi yang kedua akar 2x kuadrat tambah 1. Ada kaitannya ternyata di 4x dx. 4x dx itu kan turunan dari 2x kuadrat tambah 1. Itu paham ya, Dedek? Jadi diubah dia ke dalam bentuk U semuanya. Nah, ini yang saya kotak ini dia. Nah, sedangkan x dx itu 1/4 du dari sini. Nah, kemudian yang 1/4 ini karena dia konstanta pindahkan ke depan. 1/4 integral U pangkat setengah du. U pangkat setengah ini kan variabel berpangkat ya. Jadi diubah ke rumus n tambah 1. Nah, 1/n tambah 1 U pangkat n tambah 1 tambah C. Nah, ini setengah tambah 1, 3/2. 1/3/2 sama dengan 2/3. Ini ya. Terus setengah tambah 1, 3/2. Tambah C dikali 1/4. Ini 1/4 kali 2/3. 2/12. Jadi 1/6 ya. U pangkat 3/2 tambah C. Jadi 1/6 akar pangkat 2 dari 2x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Atau seperti ini ya. Kalau mau dibuat bentuk akar tanpa pangkat 3 bisa saja 1/6 dikali buka kurung 2 x kuadrat tambah 1 tutup kurung kali akar 2 x kuadrat tambah 1 tambah C. Jadi yang pangkat 3 ini nggak ditulis lagi ya. Kita uraikan pangkat 1 di depan, pangkat setengah di belakang. Kan sama aja ya. 1 tambah setengah kan 3/2. Ini juga 3/2. Nah, boleh
sampai sini atau yang kedua yang buat. Boleh juga. Sebentar kita ambil screenshot. Kok banyak kali WA yang masuk ini. Iya, absensinya tetap diisi ya, Dedek. Forum diskusi juga nanti diisi ya. Jangan dianggurkan saja. Baik, Bu. Iya. Sebenarnya kalau matematika ini kan banyak yang mau ditanyakan. Banyak ya. Ini caranya kenapa di 2/3 kan bisa aja. Terus ini ditulis seperti ini kan bisa saja. Oke. Sebentar. Ini tadi belum jadi remnya. Ada off cam semua. Ini kenapa ya? Karena pagi mungkin ya. 8:30 ya kan. Udah zoom aja. Ya, Ainil Fauzan. Standby Ainil. Yang lain ada yang standby nggak? Oh, standby enggak. Kadang pagi ini kan sibuk ya, Dede. Kerjaan rumah, kalau yang bekerja repot. Ini keluar masuk. Ini kenapa nggak diaktifkan? Atau ada yang belum bangun? Iya, saya pun zoomnya pagi kali 8:30 sudah zoom. Jam 7 saya udah buka laptop deh. Karena bangunnya cepat. Tidurnya lama, bangunnya cepat. Oke, ambil screenshot supaya ada bukti pembelajaran hari ini. Bukti PBM langsung. Nah, itu contoh satu. Dan berikutnya slide ke-5. Metode substitusi dalam integral tertentu sama dengan integral tak tentu. Hanya saja kita tidak boleh lupa mengubah batas pengintegralannya. Ya. Di substitusi ya, nilai batas atas dengan batas bawah. Nah, seperti ini dia jadinya. Contohnya, kita lihat. Nah, seperti ini. Contoh kedua. Yang punya batas atas dan batas bawah. Nah, integral 18x dikali 3x kuadrat tambah 4 dx. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Jadi diubah yang akar ini ke pangkat setengah ya. Pasti ada kaitannya dia. Selalu yang diambil sebagai U itu yang fungsi lebih rumit. Ya. Tapi kalau yang parsial, yang dimisalkan dengan U itu yang paling sederhana, kebalikannya. Nah, untuk yang substitusi ambil yang fungsi yang paling rumit. Ya. Ini kan rumit nih, 3x kuadrat tambah 4. Kalau ini kan cuma 18x saja. Tidak ada konstantanya. Kalau ini kan ada. Ini misalkan U 3x kuadrat tambah 4, maka DU 6x dx. Nah, kalau kita perhatikan pada soal itu 18x dx. Yang kita peroleh 6x dx. Jadi harus kali 3 supaya dia dapat 18x dx. Sehingga 18 satunya enggak 18 ya. X dx sama dengan 3 du. Nah, ini nanti diubah ke dalam penyelesaian. Ya. Karena 6x dx du, kita maunya 18 dx. 18x dx. Ya. Berarti 3 du.
Sehingga integral 0 ke 2, 18x, 3x kuadrat tambah 4 pangkat setengah dx, diubah ke bentuk 3, ini harusnya kan 3-nya di depan ya, 3 kali u pangkat setengah, ini kan u pangkat setengah. Nah, ini kan u pangkat setengah. Nah, 18x dx-nya jadi 3 du. Nah, kalau dia konstanta pindah ke depan, tidak diintegralkan. Tinggal yang diintegralkan adalah u pangkat setengah du. Ya. 2/3 u pangkat 3/2. 3-nya ngikut saja di sini, tambah c. Nah, ini disederhanakan jadi 2 u pangkat 3/2 tambah c. Ya kan? Nah, karena dia integral tertentu, ada batas atas dan bawah, ini disubstitusi ke C ya, jadi C-nya nggak diikutkan. Nah, diganti. Setiap X ganti dengan 2, berarti 3 kali 2 kuadrat tambah 4. 2 kuadrat kan 4 ya. Kali 3, 12, tambah 4, 16. 16 akarnya 4. Pangkat 3, 64. 2-nya ngikut aja ya. Terus yang 0 kuadrat 0 kali 3, 0, tambah 4, 4. Akar 4, 2 pangkat 3 adalah 8. Adik-adik paham yang saya jelaskan ya? Ngitungnya seperti itu. Atau pakai kalkulator bisa, ya, tapi lama. Jadi diakarkan dulu baru pangkat 3 bisa. Kalau kita ngitung nanti 16 pangkat 3 baru diakarkan, ribet ya. Kan tadi 16 yang di bawah akar ya. 16 pangkat 3, berarti 16 kali 16 kali 16. Baru diakarkan, ribet. Bagus diakarkan dulu, hasilnya 4, baru pangkatkan dengan 3, 64, sama saja. Nah, ini juga demikian, 0 kali 3, 0, tambah 4, 4, sama saja dengan 4 pangkat 3, ya. Baru diakarkan, tapi kan hitungnya lama. Bagus diakarkan dulu, 2, baru pangkat di 3, sama-sama 8 hasilnya. Kalaupun dipangkatkan dulu bisa ya, 2 pangkat 3 kan, 2 pangkat 3, 4 pangkat 3, 64. Akar 64 kan 8 juga. Kemudian 2 kali 64, 128. 2 kali 8, 16. Dikurangkan, dapat hasilnya 112. Ya. Jadi hasilnya berupa angka dia biasanya. Kalau dia integral yang tak tertentu. Tertentu. Yang tertentu. Tak tertentu yang tadi. Ya, nggak punya batas. Kemudian yang slide ke-7. Apabila pengintegralan dengan metode substitusi tidak berhasil, kita gunakan parsial. Sebenarnya bukan nggak berhasil tidak berhasil ya. Bedanya itu cuma di keterkaitan antara dua fungsi. Dia nggak jelaskan. Perhatikan soal-soal yang punya dua fungsi yang berbeda dengan fungsi yang sama. Ya, yang sama biasanya pakai yang substitusi. Yang berbeda dia pakai yang parsial. Tapi rumusnya beda juga ya, Dedek. Kalau yang parsial, integral U dV. Ya, si dV ini nggak ada hubungannya sama U. Nggak ada. Jadi kita misalkan fungsi yang satu sebagai U, satu lagi sebagai dV. Jadi U-nya dengan V berbeda. Kalau yang tadi kan enggak ya, Dedek. Du-nya itu ada kaitannya dengan X kan. Nah, ini nggak ada sama sekali. Jadi ditulis U kali V dikurang integral V du. Nah, artinya adik-adik harus mengintegralkan si V-nya dulu ya. Supaya dapat nilai V mula-mula. Maksudnya gini, integral dV, nanti kan ada dV, ini ya, diintegralkan, diperoleh V. Nah, baru masukkan ke sini, ke UV. Ya, U-nya tetap. Nanti lihat di contoh. Nah, terus kalau dia yang tertentu pakai batas, ya sama saja ya, tinggal disubstitusi nilai B-nya berapa, A-nya berapa, baru dikurangkan. Tapi intinya yang di sini, ya, di integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V. Intinya di sini. Ya. Berikut nomor 8.
slide 8. Contoh. Nah, ini dia. Ini yang bilang tadi. Integral x kuadrat cos x dx. Yang satu x kuadrat, yang satu cos x. Nah, beda kan? Ya. Saya punya warna biru lah biar nampak ya. Nah, satunya x kuadrat, satunya kosinus x dx. Kan nggak ada hubungannya kan? Kosinus diturunkan min sin. Yang diturunkan, diintegralkan min sin. Min sin atau sin? Sin ya, sin. Sinus. Karena turunan sin cos. Kecuali dia integral sin. Baru cos. Nah, turunan cos sin tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan x kuadrat. Kalau tadi kan ada ya. Kita mau ambil du, ambil dx. Diambillah dari turunan du. Kalau ini nggak bisa disamakan dia. Yang satu u, ini sebagai u-nya. Nah, yang dimisalkan dengan u, biasanya rumus yang paling mudah atau sederhana. Kalau yang tadi kan enggak, yang dimisalkan dengan u adalah rumus yang paling rumit atau fungsi yang paling rumit. Nah, yang sebagai u di sini yang sederhana, x kuadrat. Nah, caranya tetap diturunkan, ambil du-nya, du sama dengan 2x, ya kan? Terus yang ini sebagai dv. Kosinus x dx itu sebagai dv. Maka v-nya adalah sin x. Jadi gini ya, integral dv ini ya sama dengan integral cos x dx. Nah, ini sama dengan sin x. Nah, ya. V sama dengan integral dv. Sama dengan integral cos x dx sama dengan sin x. Berarti V sama dengan sin x. Ya. Sudah dapat du dan V. Baru substitusi ke rumus U kali V dikurang integral V du. U-nya tadi kan x kuadrat. V-nya tadi sin x. Jadi x kuadrat sin x dikurang integral V-nya tadi sin x. Du-nya tadi 2x. Integral sin x 2x tambah c. Nah, ketemu kembali ke rumus yang kedua ini ya, adik-adik. Kan ini pun nggak bisa diselesaikan langsung kan, harus pakai parsial. Ya, jadi pada soal ini kita menggunakan parsial sebanyak 2 kali. Pertama yang ini, yang kedua ini. Ya. Untuk integral sin x 2x dia pakai parsial lagi. Nah, yang dimisalkan dengan u adalah yang 2x. Kalau tadi kan yang dimisalkan dengan u adalah x kuadrat. Ya. Yang ini 2x, maka du sama dengan 2. dv-nya sin x. Ya. Maka v-nya, v yang kedua ini ya. V yang kedua min cos x. Ini v yang pertama untuk rumus yang pertama. Jadi yang ini tetap ditulis x kuadrat sin x dikurang u kali v dikurang lagi integral v du. Baru tambah c. Bisa ya adik-adik? Bisa nggak bisa, pahami saja lah. Ini integral v du. Nah, ini parsial yang kedua. Ini tetap yang hasil pertama yang ini ya. X kuadrat sin x tetap dikurang u kali v dikurang integral v du dalam kurung. Nah, u-nya tadi siapa? U yang kedua 2x, tulislah 2x. V yang kedua siapa? Min cos x, min cos x. Minnya pindah ke depan ya. Jadi jangan bingung minnya dari mana, Bu? Pindah ke depan ya dari cos. Kosinus maksudnya. Bukan cos. Terus dikurang integral VDU, V kita min cos lagi ya. DU-nya 2. Makanya ada angka 2 di sini. Nah, min ketemu min jadi positif ya.
Positif. Tetapi di depan ada negatif lagi. Nah, ini hati-hati. Ya. Atau gini lah, min dengan min yang ini jadi positif yang ini. Sedangkan min cos-nya tetap. Nah, paham ya? Jadi min ketemu min yang ini jadi positif ya. Terus min yang ini ketemu min yang di depan 2 jadi positif juga. Terus tambah C. Jadi X kuadrat sin X ditambah 2X cos X ditambah integral min cosinus X kali 2 tambah C. Nah, 2 ini pindah ke depan nggak apa-apa ya. Tinggal dia nanti kurang 2 integral cos X dx tambah C. Nah, X kuadrat sin X tetap X kuadrat sin X, 2X cos X, 2X cos X. Jadi plus ketemu min, jadi min 2 integral cos X dx, integral cos kan sin, positif. Jadi min 2 sin X tambah C. Ya, silakan. Agak, apa ya, adik-adik harus ulang-ulang ini ya, karena 2 kali dia memparsialkan. Ada setelah diparsialkan sekali, muncul lagi 2 fungsi yang berbeda dalam satu integral. 2X dengan sin X. Beda dengan yang ini, cos X kali 2. 2-nya kan nggak punya variabel, jadi bisa pindah ke depan ya. Ini bukan parsial ya, tetap integral cosinus, min cosinus. Kalau yang atas iya parsial ini, karena angka 2-nya punya variabel X, jadi dianggap sebagai fungsi. Fungsi aljabar atau fungsi trigono. Kalau ini enggak, konstanta fungsi trigono. Ya, bedakan. Berikut nah, ini yang kedua, contoh yang parsial. Sebentar. Iya, parsial. U-nya 2X ya, DU sama dengan 2. Nah, DU yang ini kan tidak ada hubungannya dengan 1 kurang X pangkat 6. Ya kan, ada ini loh. Kita ambil U-nya 2X nih. Ini DV. Karena U diturunkan, dia nggak ada hubungannya atau kaitannya dengan 1 kurang X pangkat 6. Kalau yang substitusi, dia pasti ada kaitannya. Ya, yang U dengan yang di dalam huruf di dalam soal. Apa yang kita misalkan dengan U, nah, turunkan. Ada pasti kaitannya dengan soal. Jadi bisa ditransformasi ya ke bentuknya. Kalau ini enggak ya, harus diparsialkan karena tidak ada kaitan antara fungsi 2X dengan 1 kurang X pangkat 6. Nah, dv-nya 1 kurang X pangkat 6, integralkan dv, diperoleh V sama dengan 1/7. 1 kurang X pangkat 7. Ya, ini pakai rumus yang nomor 2 tadi ya. Kemudian integral 1 ke 0. Ini kenapa angka 5 ya? Di soal kita kan 2X ya, Dedek. Ya kan? Ini kenapa muncul 5X? Ini 2X. Harusnya 2X atau 5X saja sekalian. Ini soal ini kita ganti. Soalnya kayaknya. Karena penjelasan udah pakai 5 semua. Kita ubah yang ini ribet. Kita ubah saja soalnya. Bisa nggak ini deh ini? Bisa. Insert equation. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nambah bisa. Ini 5X ya, Adik. Jadi U-nya 5. U kali V dikurang integral V du. U-nya di sini.
Ini V-nya dikurang integral ini V ya. Ini U-nya, DU-nya. Ini V. Nah, paham ya? DU-nya kan 5. Ini salah nih, harusnya 5. Ini harusnya 5X. Nah, ini 5X. Soalnya keliru. Nah, karena jawaban 5 semua di sini. Nah, tinggal disubstitusi nilai X-nya 1 dengan yang nilai X-nya 0. Ini untuk yang ini untuk yang 1 ya. Ini untuk yang 0. Ini diselesaikan dulu. Perhitungannya 5/7 dikurang 1/8. Dijadikan pecahan apa namanya itu? Penyebut yang sama, 56. 56 bagi 7, 8 kali 5, 40. Dikurang 56 bagi 8, 7 dikali 1, 7. Ya, jadi 40 dikurang 7. Ini kenapa dapat 5 ya? Ini salah hitungannya kayaknya. Banyak yang salah saya di sini. Ini keliru ya, Dedek. Coba nanti di catatan dihitung kembali. Ini salah. Ya, terus pangkatnya kenapa berubah jadi 8? Oh, integral. Ini salah ya, 5/56. 40 dikurang 7 kok 5. 40 kurang 7, 43. 33 per 56. Nah, nanti diubah kembali nih ya. Yang saya silang ini salah. Terus dihitung pasti salah juga ke bawahnya. Salah ya, ini salah. Ini salah. Kita coba nanti dihitung kembali. Step ini belum saya buka-buka. Ya, langsung masuk. Ya udah, buka slide. Nah, ini nggak pernah saya periksa, Dedek. Dapatnya pun dari dosen matematika semua. Ya, jadi diajarkan materi yang sama biar seragam. Nah, ini bentuk yang sin pangkat n untuk sudut x dx dan integral cos pangkat n x dx. Ini rumus yang ada ya. Pangkat 2 dia begini untuk yang cos. Rumus identitas untuk trigonometri. Contoh. Integral 3/4 pi sampai dari pi per 4 sampai 3/4 pi. Pi per 4 ini berapa? 45 derajat ya. Kalau 3/4 pi berapa? Ada yang bisa? 90 tambah 45, 135 derajat. Ya, integral 2 dikurang 4 sin kuadrat x dx. Diubah dulu dia. Ya, jadi sebelum kemari, penjelasannya di sini. Nah, ini. Ya. 2 dikurang 4. Oh ya, ini ganti. Sin kuadrat x dx pakai rumus yang tadi, 1 kurang cos 2x per 2. Ini coret-coret, ya, dapat 2 ya. 2 dikurang 2 kali 1 kurang cos 2x. Ya, betul. Ini berarti 2 dikurang 2 ditambah 2 cos 2x. 2 kurang 2 kan habis 0. Tinggal min ketemu min plus 2 cos 2x. Ya. Baru substitusi ke sini. Ganti soalnya. Selesaikan. 2-nya ke depan, cos 2x setengah sin 2x. Iya. Kayaknya udah betul ya. 2 coret 2 habis sin 2x. X-nya 3/4 pi. Ini kenapa muncul 3 lagi di bawah? Kan pi per 4 ya. Nah, ini kan pi per 4. Kok muncul 3 lagi? Jadi kalau 2 kali X, 2
dikali 3/4 pi. Ya. Coret 2 dengan 4 dapat 2, 3/2 pi dapatnya. 3/2 pi itu berapa? 90 kali 3, 270 ya. Sinus 270 min 1 ya, min 1 sin 270. Kemudian sinus 2 kali pi per 4. Pi per 4 tadi 45 kali 2 90. Sinus 90 positif 1, tapi ada tanda kurang di luar. Kurang 1. Jadi hasilnya minus 2. Bisa ya, Adik-adik? Nanti link YouTube-nya saya kirim, tapi nggak bisa cepat ya, Adik-adik. Besok lah mungkin. Karena hari ini Ibu ada menyelesaikan artikel untuk besok. Besok ada yang ikut seminar itu, semantap. Nggak ada, Bu. Tidak. Kok di informatika kayak wajib gitu ya? Bayar Semester sih. 1, Bu. Tapi Kayaknya nggak wajib, Bu. wajib semester akhir mungkin ya, karena dia syarat sidang itu. Sidang apa syarat wisuda? Syarat sidang kayaknya. Semester akhir mungkin ya. Oke, nanti Ibu kirimkan link YouTube-nya, ditunggu Adik-adik. Besok paling lambat. Lihat waktu lah ya. Saya pun agak banyak keperluan. Banyak ini. Ya, nanti tuh masuk jam 1. Tapi vaksin pula ya. Masuk lagi nanti. Ya, banyak lah. Saya usahakan secepatnya untuk link YouTube. Dan forum diskusinya diisi ya. Baik, Bu. Bukti pembelajaran kita juga di forum diskusi. Selain di Zoom tadi. Ini Rizky Sawal apa? Kita udah mau habis. Akhir-akhir mau ini. Kalau mau gabung jam 8:30 udah fokus ya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, kita tutup saja, Dede. Lanjut di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.